Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Silahkan duduk Mbak. Ya baik, terima kasih. Gimana kabar Mbak hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Syukurlah kalau begitu. Mungkin kedatangan Mbak ke sini ada perlu dengan saya. Saya ingin melakukan konseling. Sebelumnya Mbak pernah melakukan konseling? Belum pernah, ini pertama kalinya saya melakukan konseling. Oh alah, begitu. Jadi karena ini kali pertamanya Mbak mengikuti konseling, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu konseling. Konseling adalah sebuah panduan yang diberikan konselor kepada konseli untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi. Namun bukan berarti di sini saya yang menyelesaikan masalahnya Mbak, tetapi saya hanya membantu mengarahkan supaya Mbak bisa menemukan solusi dari permasalahan Mbak sendiri. Di dalam konseling juga diterapkan mengenai adanya asas kerahasiaan. Jadi Mbak nggak perlu khawatir kalau cerita dari Mbak akan bocor ke siapapun. Jadi cerita Mbak akan aman. Jadi konseling seperti itu. Iya, dalam konseling juga dikenalkan adanya pembatasan waktu. Jadi pertemuan kita pada kali ini hanya 30 menit saja. Wah, emangnya nggak bisa lebih dari itu? Misalnya 1 jam. Mohon maaf Mbak kalau waktunya terlalu lama, dikhawatirkan konseli itu akan merasakan bosan. Jadi misal Mbak merasa belum puas ataupun belum menemukan solusi dari permasalahan yang Mbak alami, nanti kita bisa bicarakan ulang lagi untuk mengadakan sesi konseling berikutnya. Baiklah kalau begitu. Boleh diceritakan masalah apa yang Mbak alami hingga datang ke saya? Jadi gini Mbak, saya tuh sekarang sedang merasa capek dan lelah. Maksudnya gimana ya Mbak? Ini Mbak, kebetulan saya kan sekarang tinggal di pondok, yang mana saya itu harus menyesuaikan diri dengan lingkungan saya yang sekarang. Sebenarnya itu saya banyak tugas, banyak deadline di depan mata ya. Itu harus mengaji, wajib mengaji. Kalau tidak mengaji tuh dikasih hukuman gitu ya Mbak. Jadi itu bagi saya itu sangat capek ya, sangat lelah. Sebelumnya apakah Mbak pernah tinggal di pondok? Belum, ini pertama kalinya saya tinggal di pondok. Jadi karena ini pertama kalinya Mbak tinggal di pondok, Mbak susah gitu untuk mengatur waktu antara kegiatan kampus dan juga kegiatan pondok. Ya seperti itu Mbak, makanya saya tuh kadang capek, lelah. Kadang tuh yang paling capek itu kayak apa-apa harus antri. Juga kadang tuh teman-teman gak pada satu frekuensi dan membuat saya tuh gak nyaman. Jadi seperti itulah Mbak. Jadi Mbak merasa sangat lelah dengan kehidupan di pondoknya. Jadi kedatangan Mbak ke sini itu sangatlah tepat ya untuk melakukan konseling. Mungkin dengan Mbak mengingat tujuan awal Mbak dikuliahkan dan juga dipondokkan, mungkin akan lebih membakar semangat Mbak lagi untuk menjalani hidup meskipun banyak masalah yang dihadapi. Selain itu mungkin juga Mbak harus ingat kalau ada orang tua ataupun saudara yang telah membiayai Mbak untuk melanjutkan pendidikan Mbak sampai sekarang ini, yang mereka itu mencari uang. Jadi merasa lebih lelah untuk menghidupi Mbak. Baiklah Mbak, saya akan melakukan apa yang tadi Mbak sebutkan. Baiklah, karena sesi konseling waktunya sudah habis, kita akhiri saja pertemuan kali ini. Nanti kalau semisal Mbak merasa kurang puas ataupun merasa belum menemukan solusi dari permasalahan Mbak, kita akan mengadakan pertemuan berikutnya. Baik Mbak, saya permisi dulu. Baiklah, terima kasih.